Saya tidak merasakan suara kendaraan di sini. Iya. Suara-suara dulu. Dan suara dulu itu membatas saya. Iya. Terima kasih Bapak. Kita diuntungkan karena sebelahnya ada hutan kecil. Tadi saya bisa mengatakan bisa saya bisa pulau bisa tenang nyaman gitu. Yang kami rasakan tadi saya betul-betul gimana ya, ada suatu apa ya, ajakan saya ini dibawa untuk betul-betul pertama konsentrasi penuh, kemudian bisa merenungkan apa setiap kalimat yang disampaikan Mas Riri. Ya, di belakang saya ngomong dengan sekali. Kalau saya tadi danau ya, air yang luas sekali. Sudah kita hilangkan, kita cabut. Jadi mari kita bersikap aktif. Memang hidup itu berat, tetapi toh tanpa kita harus memikirkan itu semua, kita juga tetap hidup toh. Kebanyakan dari kita lebih banyak khawatir daripada hidupnya toh. Di berapa banyak benar-benar kita hidup dan berapa banyak benar-benar Anda khawatir. Kayaknya lebih banyak khawatirnya daripada hidup itu. Jadi mari kita nikmati hidup. Saya ingin memeluk pohon itu. Saya memeluk pohon itu. Kalau di Jepang katanya itu forest bathing gitu kan. Menikmati udara yang segar itu membersihkan kembali diri kita. Saya memeluk pohon lalu saya merasa harus bergerak. Ya sudah, saya bergerak. Kan cuma jalannya loh Pak. Nah, kalau saya tidak masalah Pak. Kalau saya tidak masalah, kan sudah terbiasa dengan kita gitu. Tapi tentu cari waktu yang pas gitu kan, yang kita bisa melakukan itu. Kalau Anda menarik perjalanan ya, terpaksa harus saya hubungin kurir kepala gitu. Ya Bapak Ibu, mari sekarang kita berdiri dan kita kembali. Motivasi Bapak Ibu yang apa motivasi yang menggerakkan Bapak Ibu sehingga menjadi pengurus atau penggerak? Kemudian yang kedua adalah apa mimpi Bapak Ibu? Karya pelayanan Bapak Ibu, Anda punya mimpi apa? Kemudian apa pandangan Bapak Ibu dan bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Jadi saya hanya lihat bahwa ini sudah ada mesin sebenarnya. Saya hanya duduk sebagai masinis saja, lebih enak. Saya tidak perlu harus ngoprek-ngoprek. Jadi ini saya balik kembali bahwa ini saya sebagai sebelum saya jadi ketua lingkungan saya tidak kenal namanya gereja Primbolaya. Yuk, sebagai ketua lingkungan saya baru cari gereja Primbolaya itu di mana. Karena sebelumnya itu saya selalu di Kota Baru, di Pugeran, di Bajiro. Jadi tidak pernah saya nginggol Primbolayanya. Setelah Primbolayanya dipilih jadi ketua, saya baru cari-cari pakai Google Map gereja Primbolaya aman. Itu baru pertama kali di 2017 akhir. Medan saya di Benedetta itu tipikalnya seperti apa? Sehingga ketika program yang saya bawa itu pasti akan bisa berjalan
berjalan dengan baik. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Matur jadi tahu ibu-ibu pada berkumpul dan masak sendiri. Jadi di tempat saya sama seperti itu. Jadi umat lingkungan itu rata-rata kita sudah punya sistem, sudah punya tradisi, dan itu sangat memudahkan untuk bergerak. Gitu. Sudah, oh kalau seperti ini bapak ini yang ahli misalnya. Di tempat saya ada spesialis ketua lingkungan yang dulu itu kalau ada layakan sudah waktu beliau nanti penting datang sendiri. Ya, memang beliau bekerja di pusat primati. Itu menurut saya. Jadi kalau bapak ibu butuh bisa menghubungi ketua lingkungan saya. Begitu. Jadi ada sistem yang kemudian membentuk kita dan itu ternyata menumpang kita. Sisi positifnya itu. Tapi sisi negatifnya, kalau sudah ada sistem karena mereka sudah merasa bisa berjalan sendiri, kadang diminta maju juga susah. Gitu. Oh biasanya saya ini gitu kan. Itu. Jadi bagaimana kemudian kita ketua lingkungan bisa dengan cerdas kemudian memainkan antara sistem yang sudah berjalan dan kemudian kebutuhan untuk memacu. Jangan sampai terjebak karena ya biasanya kayaknya semaku gitu kan. Lalu juga kita tidak kemana-mana. Satu tradisi itu memperkuat kita, sistem tadi mesin itu memperkuat kita, tapi pada titik yang lain mesin itu bisa menjadi menghambat kita. Maka mari cari cara pinter-pinternya seperti apa. Nah, bapak ibu yang paham tentang anatomi, yang ditunjuk saya dan Mas Edi nih. Karena apa? Orang sedih. Kalau zaman dulu saya seperti itu sejak dulu dan orang ada keinginan, ada kekanan, kerinduan setiap hari Rabu itu kalau nggak datang hari Rabu saya itu kayaknya kangen gitu. Nah itu pada waktu zaman dulu kenapa saya begitu itu untuk dibandingkan dengan saat ini itu betul-betul 100 derajat. Jadi setiap kali ada pertemuan lingkungan itu bisa dihitung dengan jari sudah dan tahu itu berapa, dan itu asalnya memang bermacam-macam. Ada yang ngomong cucu, ada yang sibuk, ada yang nunggu cucu silau dan lain-lain. Kemudian pasangan segala macam sebagai bawangan itu udah juga mereka sendiri. Dan saya teladan para ketua lingkungan waktu itu dia rendah hati mengajak umat. Jadi tidak pernah sangat kunci kami terapkan di Sidorus. Orang-orang Sidorus itu misalnya saya sekarang ini nggak bisa, pasti ada yang siap berangkat. Jadi ada kegiatan apapun kami selalu berbagi, sehingga kalau kira-kira berangkat ke gereja ada undangan liturgi, pewartaan, itu sangat mudah saya mengajak mereka, sangat-sangat mudah. Jadi saya tidak, Bu ini pewartaan kita mau benjan 3 orang, 4 orang. Ini liturgi aja. Impian saya sebagai ketua lingkungan itu tadi umat itu hadardeni, nyambung karena sepuh-sepuh, karena ada yang sangat energik, masih muda, mungkin beda sedikit. Juga beda latar belakang ilmu tadi. Kemudian cara mengatasinya adalah perbanyak komunikasi, ngomong, rembukan, gitu. Jadi kami banyak rembukan. Nah kebetulan di situ motor penggeraknya tuh di ibu-ibu. Kegiatan yang paling mengisi seluruh kegiatan mewakili lingkungan itu di ibu. Sampai kami berdua, saya dengan anak saya, dan akhirnya selalu ngaji. Karena memotivasi mereka untuk hadir itu mungkin karena memang terkendala, mereka juga capek karena hariannya pagi hingga sore mungkin tidak jalan terus. Lingkungan kami banyak yang mungkin ngastor dalam artian pegang di bawah, dan yang di atas. Kalau di atas kan hanya suruh-suruh sehingga bisa aktif untuk aktif APP, untuk aktif kur, untuk aktif
paham tentang bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengembangkan diri, sehingga kita bisa menimbangkan perhatian kita kepada diri kita dengan perhatian kepada orang lain. Ini bukan saya mengajak Bapak Ibu menjadi sangat profan gitu, menjadi duniawi, tidak. Tapi ini sesuatu yang wajar. Kita tidak bisa berkarya kalau hidup pribadi kita juga tidak aman loh secara finansial. Bagaimana paguyuban finansial? Tadi berita lingkungan bisa dibuat latihan finansial untuk penggerak lingkungan. Itu pasti menarik Bapak Ibu. Bagaimana menarik? Pengurus. Lalu di sini umat. Ini bos. Toh, ini manajer. Ini karyawan. Bapak Ibu, kalau yang jadi seperti ini berarti piramida, berarti segala sesuatunya tergantung kepada pemimpin kan? Kepentingan pemimpin. Mari kita balik itu menjadi piramida terbalik. Fungsi seorang ketua adalah melayani para pengurusnya, melayani para pengurus lingkungan supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik, memberdayakan pengurus lingkungannya, memastikan bahwa ketika mungkin seorang pengurus lingkungan bebannya terlalu berat, dia bisa mendistribusikan beban itu kepada orang lain, memastikan pengurusnya bergerak baik. Ketua tidak harus langsung kepada umat, tapi kalau dia bisa memastikan lingkaran ini bergerak dengan baik, pasti umatnya juga tersapa. Dan pengurus adalah pelayan dari umat, pengurus adalah pelayan dari level yang lebih tinggi. Dan ini adalah kepemimpinan kita, ini adalah kepemimpinan pelayan. Kita melayani, Bapak Ibu melayani pengurus Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu kemudian memimpin dan mengendalikan, tidak, tapi saya membantu mereka, mengurus mereka. Dan pengurus kemudian melayani seluruh umat. Ya nanti bedanya ini, semangat dasarnya berbeda. Itu kepemimpinan pelayanan. Kiri. Tangan ke atas. Putar tangannya.
3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17. Nah, terputus di tangan. Nah, terputuskan. Nah. Oke, tangannya bisa boleh dilepas. Ya, karena jadi betul itu dia dari bapak. Nah, bapak ini di sini yang kita membutuhkan satu pemandu. Tapi ada beberapa orang yang mau masuk keluar dia. Pokoknya kita bisa. Tapi sampai 20 belum bisa karena komunikasi sangat penting Bapak Ibu semuanya. Itu game yang sangat dasar untuk kita semua. Perang khususnya. Oke teman-teman. Sapi. Nah, seperti ini sapi ya. Ini sapi. Oke stop. Kalau gajah, jangan salah. Apa ya malang kerik? Yang malang kerik, bapak gandeng. Nah, ini kupingnya telinganya, bapak kakinya, yang kena jadi belalai. Hitungan yang saya minta kepada teman-teman semua, duduk di kedua paha teman belakangnya. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman semua lebih rapat lagi, masuk lagi lingkarannya, lebih rapat, lebih bagus. Sudah siap? Sudah siap? Jalankan dengan ikhlas. 1, duduk pelan-pelan ya, duduk pelan-pelan di paha belakangnya. 1, 2, 3. Pelan-pelan aja, dipasin dulu. Hanya satu kesempatan. Lebih dulu. Jangan ditinggal ya, jangan ditinggal. Duduk santai, nyaman, losin aja gitu. Nah, dipasin paha belakangnya. Kalau duduknya pas, nanti nyaman. Nah, 5, 4, 3, 2, 1.
kegiatan yang sifatnya liturgis itu tidak banyak yang datang, misalnya adorasi, terus kemudian bilang kitab suci, renungan Advent, dan sebagainya kayak gitu. Ternyata juga di beberapa lingkungan juga sama ditemui seperti itu. Jadi prinsipnya kalau yang sifatnya serius itu nggak banyak datang. Tapi kalau secara umum yang masih sifatnya doa, rosario, standar, atau kemudian yang sifatnya ujuk-ujuk pribadi seperti tadi disampaikan juga, kalau ulang tahun itu rame yang datang, kalau ada syukuran itu rame yang datang. Seperti itu karena berangkatnya umat itu karena persamaan kewilayahan. Lingkungan itu kan sebenarnya karena persamaan wilayah ya. Karena saya berdiam di situ, maka saya jadi anggota lingkungan di situ. Tetapi beda kalau seandainya kita berangkat karena memang kehendak kita. Misal saya ingin ikut organisasi A, itu kan karena memang kesadaran kita untuk ikut terlibat. Tetapi kondisi lingkungan itu akan berbeda ketika organisasi itu dibuat seperti organisasi yang dikehendaki. Jadi itu saya coba tahun ini mulai 2019 awal sampai dengan akhir saya buat jadwal dibanding saya menunjuk. Ketika saya menunjuk itu juga saya merasa bahwa saya juga tidak pantas kalau menunjuk seseorang untuk bertugas. Kok kenapa kok nggak kamu saja kalau ketua final kok menunjuk? Makanya saya agar menghilangkan kesan seperti itu, penunjukan itu saya lembagakan. Dalam kamu ditunjuk atau menjadi mendapat tugas dari lingkungan ya harus bertanggung jawab. Kalau memang hari ini tidak bisa ya bulan depan ikut terlibat. Jadi kalau saya lihat dari sini yang penting apa? Pinter-pinternya kita mengatur strategi untuk menggerakkan umat. Seperti halnya tadi yang adorasi itu sebagai selama ini masih coba pada arisan ibu-ibu itu ada macam-macam. Ada yang punya kas, juga ada yang kasnya itu menjadi satu dengan lingkungan bapak-bapak. Kemudian juga ada yang menggerakkan dana lingkungan dari juga sampah, jadi mengumpulkan barang-barang bekas untuk dikumpulkan kemudian dijual atau mengumpulkan uang Untuk khususnya lingkungan Sidurus itu, kalau ibu-ibu kumpul setiap minggu ketiga itu antara lain yang dihimpun di sana, satu itu namanya kami membuat namanya petuk ya, petuk atau pendalaman kita siap suasana gitu ya. Itu pun kami tidak mengkagetkan untuk semua umat, itu untuk yang berminat ya, untuk tertarik, dan puji Tuhan dari 12 orang menjadi 16 orang seperti itu bertambah. Kemarin Mas Bayu, mungkin ini bisa kita gunakan di lingkungan saya meniru dari Mas Bayu. Tantangannya juga, tantangannya itu dari umat ngomong Mas datang kumpul ke resep berat seperti itu. Tetapi di bulan pertama itu sangat mengejutkan, di luar target kita. Ternyata malah mendapatkan lebih dari yang kita targetkan. Seperti itu. Mungkin itu tambah dari ini. Terima kasih. Dalam satu periode Rosari dalam 30 hari itu kita bisa mengumpulkan 1,4 juta dari koin saja. Dan koin itu hanya dibatasi uang Rp50 sampai Rp500. Jadi kita tidak menerima di atas 500. Karena tapi intinya bahwa Sirek itu bukan masalah nominal goalsnya, tapi yang jelas bahwa ada benefit. Karena saya memang menginginkan bahwa lingkungan itu tidak menggantungkan pada donasi umat, tetapi umat yang terlibat tanpa memberatkan. Nah itu luar biasa. Tapi kemudian di Rosario di bulan Oktober menurun. Jadi kita dapatnya cuma 494.000. Tapi ini saya juga gak masalah. Tapi ini menjadi parameter bagi saya memproyeksikan pendapatan lingkungan. Jadi saya itu
merasa bahwa lingkungan itu sangat gawat besar. Jadi saya memproyeksikan di periode ini Mei dan Oktober besok kurang lebih rata-rata keuangan yang akan kita peroleh sekitar 400-an ribu, sehingga ini juga salah satu kalau keuangan seperti ini yang kita kelola, pengurus itu bisa menyusun program kerja dengan matang. Karena apa? Kita sudah memproyeksikan kok keuangan kita bisa peroleh berapa, sehingga pengurus di situ mau dari Panti Loyo bisa mau adakan khusus untuk layon bisa, khusus untuk perawat bisa, atau berarti lain, atau bisa dari si sosial bisa, mau ada pelatihan bisa, atau keterampilan yang sifatnya bisa memberdayakan umat, itu mereka bisa memproyeksikan rencana dari lingkungan. Dan juga di samping tiap bulan untuk umat dikasih 15.000 per bulan, itu dengan catatan untuk lingkungan berapa, untuk BK berapa, untuk gereja berapa. Tapi khusus untuk gereja itu ada amplop yang namanya amplop persembahan khusus untuk gereja. Tapi untuk lingkungan itu ada sendiri. Tadi ini saya melakukan mengenai amplop yang dulu bukan amplop tapi buku ya. Itu memang masih berjalan, Kalbonsos masih berjalan, dan itu untuk mengukur kebutuhan lingkungan. Di samping itu lingkungan kami itu sangat positif, dan dari ide dari umat sendiri itu mengadakan namanya susu tante, susu tanpa kanan. Jadi ada yang 1 bulan 1.000, 10.000, ada yang 100.000, ada yang 50.000. Itu adalah sumbangan tanpa kanan. Oh, tekanan bebas. Sakarepe nimbang. Jadi tiap pertumbuhan 1 bulan sekali itu yang sudah sanggup menyanggupi diri itu langsung setor. Apa yang menjadi kewajiban saya ya